25 pembalap mengikuti Formula One tiap musimnya, dan tiap tahun 2 orang mati. Orang macam apa yang melakukan pekerjaan seperti ini? Tentunya bukan pria biasa. Merontak, gila, pemimpi, orang-orang yang nekat ingin berhasil dan siap berusaha keras. Namaku Niki Lauda, dan penyuka balap mengenalku karena 2 hal. Yang pertama, karena persainganku dengannya. Entah kenapa hal itu jadi masalah besar. Kami cuma pembalap yang saling bersaing. Bagiku itu normal. Tapi orang lain melihatnya berbeda. Apa yang terjadi di antara kami? Lebih dari sekedar saingan. Begitulah film ini dimulai. Sebuah curahan dari seorang Niki Lauda kepada Han, saingannya. Film beralih pada 6 tahun sebelumnya, di mana James Hunt tampak berdarah karena berkelahi dan menemui seorang perawat. Sekejap mata, si perawat tersebut terpikat pada Han, si narsistik. Filosofi hidup Han adalah kebanyakan perempuan menyukai seorang pembalap, mungkin karena pembalap dekat dengan kematian. Semakin dekat dengan kematian, seseorang akan semakin hidup. Filosofi yang menarik. Mungkin ini yang menggambarkan mengapa perempuan lebih tertarik pada lelaki nakal. Han mengajak Gemma, perawat yang kini telah menjadi pacarnya, ke ajang Formula 3, sebuah ajang balapan yang sedang digelutinya. Han mengenalkan Gemma pada timnya di Formula 3, termasuk pada Alexander, sang pemilik tim yang akan berperan dalam karir Han. Gemma juga diperlihatkan mobil formula milik Han, Lotus 59. Sebelum balapan dimulai, James muntah-muntah. Gemma diberitahu jika ini hanyalah hal biasa sebelum balapan. Di sini pula Han bertemu dengan pembalap baru bernama Niki Lauda. Dan balapan pun dimulai. Sebuah insiden gesekan mobil antara Han dan Niki Lauda membuat Lauda terpaksa menepi. Han yang nyatanya masih bisa melanjutkan balapan, akhirnya bisa berdiri di podium. Akumulasi poinnya yang unggul menobatkan Han menjadi juara Formula 3 tahun ini. Dalam perayaan kemenangan itu, Niki Lauda tampak menatap sinis ke arah Han yang sedang euforia. Ketika Han melewatinya, Niki memanggilnya, "Hai, keparat." Niki memprotes tindakan Han yang memotong jalurnya. Han pun membalik argumentasi Niki dan mempermalukannya. Jika Han adalah putra dari seorang pialang saham, maka Niki Lauda berasal dari keluarga pebisnis yang mengutamakan kedisiplinan. Begitulah adegan selanjutnya yang menceritakan asal-usul Niki Lauda. Ternyata, Niki Lauda sempat ditentang ayahnya karena pilihan hidupnya menjadi seorang pembalap. Ayahnya mengatakan bahwa nama Lauda sudah tersohor dalam dunia politik dan bisnis. Dia juga sempat diremehkan ayahnya yang mengatakan kalau pilihan hidupnya nantinya juga hanya menghabiskan biaya dari ayahnya untuk operasional balapan. Saat itulah Niki Lauda berkata, "Simpan saja uang ayah. Jangan berinvestasi untukku, tapi saat aku jadi juara dunia dan namaku jadi sorotan, ayah akan menyesal." The real, rintis, kan pewaris. Ketidakmauan ayahnya untuk membantunya membuat tekad dan mimpinya makin membara. Dia terlihat pergi menenteng koper ke sebuah bank, mempertaruhkan segalanya dan mencari pinjaman. Disinilah dia menemukan sebuah tim Formula One yang bangkrut, yang kemudian mempercayainya untuk dikelola kembali. Dia pun membangun timnya sendiri. Privilege yang sejati adalah tekad, kemampuan, dan mentalitas.
Sementara itu, Han sedang berada di sebuah pesta perayaan setelah dia mendapat sebuah penghargaan dalam sebuah acara kehormatan dalam dunia balapan. Dalam pidatonya, Han sempat bercerita bahwa sebenarnya ayahnya ingin dia menjadi seorang dokter, bukan seorang pembalap. Dan di dalam acara tersebut, rekan setimnya mengabarkan bahwa Niki Lauda masuk tim BRM Formula One. Han cukup terkejut karena Niki mendapatkan sokongan dana sebesar itu. Niki telah berada di BRM untuk tes uji. Dia bertemu dengan Mr. Stanley, sang pemilik. Dia juga bertemu dengan Clay, pembalap utama BRM. Setelah itu, dia diperkenalkan dengan rekan-rekan setimnya, sekaligus diperkenalkan mobil yang akan dikendarainya, P160. Tanpa menunggu esok, Niki Lauda langsung merancang kembali mobilnya malam itu juga. Dengan kecerdasannya, dia memodifikasi mesin mobilnya kembali, mengambil jalan tengah antara berat dan kecepatan kendaraan, yakni dengan komponen mesin berbahan magnesium. Pagi harinya, para kru BRM tampak melakukan sesi uji kendaraan. Ketika mobil Clay lewat, mobil yang dikendarai Clay mencatatkan waktu 1 menit 53 detik. Niki pun mengklaim bahwa mobil rancangannya mampu lebih cepat 2 detik. Dia menantang Stanley. Stanley yang awalnya ragu, akhirnya memberi kesempatan. Hasilnya lebih dari yang Stanley perkirakan. Air muka Stanley sampai dibuat takjub saat tahu hasilnya. Kemudian, Stanley menemui Niki Lauda untuk meminta apa rahasianya. Mental bisnis Niki menghancurkan harapan Stanley, di mana jika dia ingin tahu rahasianya, dia meminta Stanley menekan kontrak serta menjadikannya pembalap utama di BRM, menggantikan Clay. Kenyataan bahwa Niki memang lebih unggul membungkam Stanley seketika. Di lain tempat, Han mendapat kejutan berupa mobil Formula One. Ya, Alexander telah mendaftarkan Han untuk langsung mengikuti ajang Formula One. Han dan timnya pergi mengunjungi sebuah ajang Formula One. Di tengah animo keramaian, kemeriahan, terdapat insiden tentang tewasnya seorang pembalap yang membuat adrenalin Han naik lalu muntah-muntah. Di tengah kegelisahannya, dia bertemu kembali dengan Niki Lauda yang menyindir bahwa pembalap yang tewas itu adalah karena kesalahannya sendiri, karena menerobos lintasan pembalap lain. Han juga menyindir Niki Lauda yang bisa diterima di Formula One karena membayar. Saat Han sedang berada di barak, dia sedang berlatih membayangkan dirinya di perlintasan. Kehadiran seorang perempuan top model bernama Suzy membuyarkan latihannya. Mereka berdua berkenalan. Setelah merasa memiliki gaya hidup yang sama, akhirnya mereka menikah. Dalam pesta pernikahan itu, Han diberitahu rekannya bahwa Niki Lauda baru saja dikontrak Ferrari. Pendapat Han yang mengatakan kalau Niki pasti membayar mereka dibantah dengan argumentasi bahwa Niki memang pandai dalam mengatur mobil. Berpindah ke lintasan Ferrari, Italia. Niki yang baru saja melaju mengatakan pada petugas Ferrari bahwa mobil Ferrarinya seperti babi. Bagi seseorang yang hanya ingin menjadi nomor 1, tak akan peduli dengan reputasi apapun dan siapapun. Di hadapan pers, bos Ferrari memperkenalkan Niki Lauda kepada dunia.
Clay dengan keramahannya mengajak Niki Lauda berkunjung ke rumah koleganya untuk sekadar berpesta. Niki yang enggan masuk karena seolah anti dunia pesta, malah bertemu dengan seorang perempuan yang mau mengajaknya pergi dari tempat itu. Mobil perempuan itu mogok di tengah jalan. Lagi-lagi ini malah membuat mereka berdua akhirnya berkenalan. Perempuan itu bernama Marlina. Saat Niki Lauda gagal meminta bantuan pada mobil yang lewat, Marlina sesumbar akan berhasil meminta bantuan karena dengan kecantikannya. Dan ya, dia berhasil. Namun, saat pengendara mobil itu turun, si pengendara mobil malah mengabaikan Marlina dan langsung menuju ke arah Niki Lauda serta menanyakan, apakah benar bahwa kamu ini adalah Niki Lauda, sang pembalap itu? Wajah Marlina menjadi malu. Di dalam mobil terjadi percakapan antara Marlina dengan dua lelaki yang menolongnya. Rupanya dia tak percaya bahwa Niki Lauda adalah seorang pembalap F1 yang baru dikontrak oleh Ferrari. Karena normalnya pembalap F1 stylenya, gayanya, tampangnya nggak seperti itu. Saat itulah Niki Lauda menunjukkan jati dirinya. Transisi adegan berpindah ke arena balapan. Niki Lauda versus James Hunt. Niki Lauda juara dunia dalam ajang Formula One. Hunt menghampiri Niki Lauda pada malam harinya dan mengatakan bahwa kemenangan ini tidak adil karena Niki Lauda bermesin Ferrari sedangkan dia bermesin Hesketh. Terjadi perdebatan mana hidup di antara mereka berdua. Saling sindir dia dengan Niki Lauda membuat Hunt melakukan tindakan. Namun ketika dia ke rumah Alexander, dia menemukan barak mobilnya yang mangkrak tanpa tim. Kehidupan Hunt yang liar dan tidak disiplin membuat dia mendapatkan kabar dari Alexander bahwa sponsor baru saja menarik investasinya karena keteledoran Hunt dalam mengatur jadwal, di mana seharusnya dia memenuhi undangan investor, dia malah tak datang. Hal ini membuat karir Hunt dan Alexander berakhir. Alexander telah bangkrut total karena Hunt. Setelah melalui hari dengan minum minuman keras dan rokok, Hunt menghubungi Pete supaya membantunya. Namun Pete mengatakan bahwa para investor tahu rekam jejak hidup Hunt yang buruk. Semua masalah ini berimbas pada rumah tangga Hunt dan istrinya Susie. Tiba-tiba Peter menghubungi Hunt kembali. Dia mengabarkan kalau ada insiden di McLaren, bahwa pembalap mereka keluar dari tim. Hunt tahu bahwa ini adalah kesempatan. Hunt mengunjungi McLaren dan merendahkan diri supaya diterima. Di tengah ketidakpercayaan McLaren, Hunt mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Niki Lauda jika dia mengendarai McLaren. Dan dibantu dengan sahabatnya dalam meyakinkan McLaren, akhirnya Hunt diterima. Selanjutnya, cerita berlanjut ke Grand Prix Brasil di sirkuit Interlagos. Pertarungan dua kekuatan besar, Hunt dari McLaren dan Niki Lauda dari Ferrari, dimulai. Di Brasil, Niki Lauda juara 1 sementara Hunt mengalami masalah mesin. Di Afrika, Niki Lauda kembali juara 1 dan Hunt di posisi 2. Di Spanyol, Hunt akhirnya juara sementara Niki Lauda di posisi 2. Namun sayangnya, Hunt didiskualifikasi karena dianggap panjang mobilnya tak memenuhi aturan Formula One setelah Niki Lauda memprotes hasil lomba kepada panitia. Dan di Monaco, mobil yang dikendarai Hunt malah terbakar di tengah lintasan.
Han dan Niki Lauda masih memimpin di puncak klasemen. Tetapi selisih poin Han dan Lauda adalah 50 poin. Han mengatakan pada media Monaco bahwa ada politik kotor yang dimainkan dalam Formula One. Ketika Han dan Lauda bertemu, mereka masih saling sindir satu sama lain mengenai balapan, prinsip hidup. Bahkan Niki Lauda sampai mencemooh hubungan Han dengan istrinya yang tidak jelas. Han dan Suzy bertemu kembali di sebuah restoran setelah Han melihat di surat kabar bahwa mantan istrinya itu telah menjalin kembali sebuah hubungan asmara dengan pria kaya raya. Di sana, Han meminta istrinya untuk rujuk. Namun tentu saja dia ditolak setelah apa yang dia lakukan kepada istrinya itu. Di Grand Prix Prancis, Han akhirnya mendapat juara 1. Di Inggris, lagi-lagi Han akhirnya mendapat juara 1. Bersamaan dengan kemenangan Han berturut-turut, Dewi Fortuna hadir dalam karir balapan Han setelah dakwaan terhadap kecurangan timnya di Spanyol tidak terbukti dan poinnya dikembalikan lagi pada Han. Dalam momen kekalahan berturut-turut dari Han, Niki Lauda memutuskan untuk membawa hubungannya dengan Marlina ke jenjang pernikahan. Mereka mengucap janji pernikahan di KUA. Oh, maksud saya di gereja, tanpa pesta, hanya diliputi kesederhanaan. Setelah itu, mereka berbulan madu di Ibiza, Spanyol. Tetapi di malam hari setelah bersenang-senang, Niki Lauda terlihat sedang melamun, menatap kekosongan, seperti ada yang hilang dari dirinya setelah dia memutuskan menikah. Pada Jerman Grand Prix, kita diperlihatkan pada kengerian lintasan mobil balap Formula One. Cerita berlanjut, pada balapan Formula One itu, di Jerman Grand Prix yang dikenal sebagai sirkuit terganas bagi pembalap. Pada sesi konferensi di hadapan awak media dan para pembalap, mereka mengatakan bahwa balapan harus dibatalkan karena cuaca buruk yang membuat lintasan semakin beresiko memakan korban. Namun, Han menolak mentah-mentah pendapat Niki Lauda dan menganggapnya sebagai suatu siasat. Setelah voting menghasilkan keputusan untuk tetap melanjutkan balapan, deru mesin mobil Formula One mulai dinyalakan. Dalam cuaca buruk di sirkuit paling mematikan, ajang Formula One tahun 1976 itu pun dimulai. Han dan Niki Lauda kompak mengganti ban mereka setelah mengetahui bahwa memilih ban basah adalah sebuah kesalahan. Niki Lauda akhirnya bisa kembali ke arena balapan setelah kokpitnya kalah cepat dibandingkan kokpit Han yang cepat dalam mengganti ban. Dalam kemarahan, Niki Lauda menggeber mobilnya demi menyusul ketertinggalan. Namun terjadi kesalahan mesin dalam mobil Niki Lauda menyebabkan dia terhempas dan terbakar. Niki Lauda terbakar hidup-hidup. Situasi menjadi haru dan mencekam. Dalam keadaan penuh luka bakar yang super serius, Han diderek menuju kamar sebuah rumah sakit.
Han tampak mencatat sesuatu sambil mendengarkan berita tentang kejadian hari ini. Sang istri langsung menemui Niki Lauda begitu dia dinyatakan siuman. 14 hari kemudian, Niki Lauda tampak menonton Formula One dari televisi dengan dirinya yang sedang mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Sementara Han masih berpacu di arena, Niki Lauda masih berjuang dalam penyembuhannya dengan pembersihan paru-parunya. Ternyata Han bukan hanya berjuang untuk sembuh, dia juga berjuang untuk bisa kembali balapan tanpa memedulikan semuanya. Dalam keadaan penuh luka, dia masih mencoba mengenakan kembali helmnya. Di latihan bebas Grand Prix Italia, Han dan publik dikejutkan atas kembalinya sang Niki Lauda. Sang rival Han mendatangi Niki Lauda dan menanyakan keadaannya. Bagi Han, sekarang adalah momen gencatan senjata. Tapi tidak bagi Niki Lauda, karena baginya perang tidak pernah berakhir. Secara resmi, Niki Lauda menyatakan kembalinya dirinya melalui pers. Tetapi dalam pers tersebut, ada seorang wartawan yang menanyakan pertanyaan merendahkan tentang dirinya dan respon istrinya terhadap keadaan cacat wajahnya. Ketika pers selesai, secara tak terkira, Han mendatangi si wartawan dan memberinya pelajaran atas apa yang ditanyakan kepada Niki Lauda. Niki Lauda benar-benar kembali ke lintasan setelah bertempur dengan maut selama 42 hari di rumah sakit. Benar-benar seorang pria dengan mental sekuat baja untuk menjadi nomor 1. Arlina, sang istri, tak tahan melihat suaminya yang terlalu memaksakan diri hingga membuat dirinya menjadi perhatian publik atas menurunnya performanya. Tetapi Niki Lauda tak pernah menyerah dan berhasil membuktikan pada dunia bahwa dia tetaplah Niki Lauda. Bahkan Han menatap Niki Lauda yang melewatinya ketika dia harus menepi karena mobilnya berasap. Sebuah tatapan antara kasihan dan marah kepada Niki Lauda. Dalam balapan kali itu, semua tertuju pada Niki Lauda yang mampu menempati posisi 4 hingga membuat sang kekasih tersenyum haru bahagia dari deret kursi penonton. Berlanjut ke penentuan juara antara Han dan Niki Lauda pada Grand Prix Jepang. Seperti cuaca buruk yang menaungi gunung Fuji, animo kecemasan, was-was, dan adrenalin antara Han dan Niki Lauda meningkat. Seperti akan memasuki pertandingan hidup dan mati. Saat para pembalap terlihat bersiap di lintasan, alam masih enggan memberi ampunan. Ketika para kru pergi, tanda balapan semakin dekat. Han dan Niki Lauda sempat menatap satu sama lain, sebuah tatapan rivalitas abadi antara dua pembalap Formula One. Dan balapan pun dimulai. There's the flag. Alam seolah merestui pertarungan terakhir mereka. Dan siapakah yang menjadi juaranya? Setelah lap pertama selesai, di tengah adrenalin balapan, cuaca buruk, dan embun yang membuat pandangan kabur, bayang-bayang Marlina muncul dalam benak Niki Lauda. Niki Lauda mengatakan bahwa dia memilih mundur karena arena balapan sangat berbahaya. Itu benar.
Tetapi jawaban yang paling benar adalah ada hal yang lebih berharga daripada sebuah pencapaian tertinggi, yakni keluarga. Tetapi Han tidak punya keluarga, maka tidak ada yang perlu dia pertimbangkan selain menjadi juara dunia. Tetapi apakah dia bisa mengejar ketertinggalan? Pada lap terakhir, Han bertarung dengan pembalap di depannya. Meskipun akhirnya bisa menyalip, penentuan posisi Han masih diruntingkan lewat penilaian statistik kecepatan. Han telah melewati garis finish dengan wajah sedih karena nyatanya dia gagal. Tetapi, ya, akhirnya dia juara 3. Itu sudah cukup untuk perolehan poin yang akan mengukuhkannya sebagai juara dunia pada tahun itu. Sementara itu, Niki Lauda dan istrinya telah berada di helikopter. Apakah dia menyesal atas kekalahannya kali ini menjadi juara dunia? Tidak. Dia tidak menyesal. Begitulah jawaban Niki Lauda pada istrinya dengan tatapan penuh cinta. Selanjutnya, kita diperlihatkan kembali kehidupan Han yang liar dan bebas. Dalam suatu momen, Han melihat sang rival Niki Lauda saat berada di Bologna, Italia. Ya, Han dan Niki Lauda masih terus berdebat dan saling sindir. Tetapi ada percakapan menarik saat Han akan meninggalkan Niki Lauda. Berhenti berpikir bahwa punya musuh dalam hidup adalah kutukan. Itu juga bisa jadi berkat. Orang bijak mendapat banyak manfaat dari musuhnya daripada temannya yang bodoh. Lihat kita berdua seperti anak-anak saat bertemu. Sangat egois di Formula 3. Tak diakui keluarga kita menuju arah tertentu. Dan sekarang kita adalah juara dunia. Jadi, jangan kecewakan aku sekarang. Kau harus membuatku emosi. Kembalilah balapan. Rivalitas Han dan sang juara dunia berturut-turut Niki Lauda adalah rivalitas sejati dalam level yang berbeda. Niki Lauda adalah yang ambisius, jenius, dan disiplin, penuh pemikiran, tetapi sedikit kebahagiaan, teman, dan waktu. Sementara itu, Han adalah seseorang yang tidak takut dengan apapun, berani mengambil resiko, bergerak tanpa banyak berpikir, tetapi sedikit pencapaian, sedikit medali, dan penghormatan. Tidak ada yang salah di antara keduanya, sebab keduanya sudah mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada hal yang harus kita korbankan ketika kita berusaha meraih sesuatu. Sukai dan diskusikan di kolom komentar jika kamu mendapatkan suatu nilai dalam cerita ini. Lalu ikuti Tanka Movie, menonton alur cerita film seperti menonton film.